dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian closing statement dan penutup. Untuk mengawali kegiatan webinar pada siang hari ini, marilah kita buka dengan melafalkan basmalah dan doa. Bagi yang beragama Islam bisa melafalkan basmalah, dan bagi yang beragama non-Muslim sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Indikator atau tujuan kegiatan webinar pada siang hari ini dapat kita capai dan kita bisa mengimplementasinya dengan baik. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon jika memang memungkinkan bisa untuk berdiri. Peserta webinar dimohon berdiri. Atau bisa duduk tegak juga tidak mesti. Gitu. Tambah berapa? 8. Indonesia Raya selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Kita bisa merapikan kembali tempat duduknya. Agak nyaman sih. Selanjutnya, sambutan Ketua Kobar Semar yang akan disampaikan oleh Ibu Sarmini SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya apakah terdengar jelas? Siap, terdengar jelas. Siap sudah, Ibu. Oke, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Dr. Bambang Pramusinto, SHSIP MSI. Yang saya hormati Bapak Kabid Pembinaan GTK, para narasumber dari SMP Negeri 37 Semarang, panitia seminar, serta yang saya hormati, saya cintai para guru dan kepala sekolah hebat di Kota Semarang, serta para hadirin pemerhati pendidikan sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah dikaruniakan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berada di room ini dalam rangka webinar Kobar Semar Kota Semarang. Alhamdulillah, webinar pada siang hari ini sudah berjalan seri yang kelima. Kami berharap Kobar Semar ini terus senantiasa bisa terselenggara
atas inisiasi atau inisiatif dari para kepala sekolah dan guru-guru di kelompok binaan utamanya dan di Kota Semarang pada umumnya. Diharapkan para kepala sekolah dan para guru bergantian untuk bisa saling menginspirasi menjadi narasumber dari kita, oleh kita, untuk kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini SMP Negeri 37 Semarang, tepat Jumat 9 Agustus ini, sebagai narasumber dalam penyelenggaraan ini. Adapun materi yang diambil adalah melayani murid dengan teknologi terdepan. Para hadirin yang saya hormati, sesuai dengan Perdirjen nomor 2626 BHK 0401 tahun 2023, bahwa model kompetensi guru itu ada 41 subindikator. Salah satunya adalah pedagogi kompetensinya, itu ada satu subindikator penting yaitu guru menguasai IT. Sehingga dalam pembelajarannya bisa mencakup keefektifan dalam pengajaran, relevansi dengan kebutuhan murid, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan pendidikan modern. Kemudian perlu diketahui juga bahwa sekolah itu perlu melayani muridnya dengan teknologi kekinian, dengan berbagai alasan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, relevansi dengan perkembangan zaman, serta persiapan murid untuk masa depan. Ada beberapa alasan mengapa teknologi kekinian penting untuk dilayankan di sekolah. Sebagai contoh misalnya bahwa dengan mengintegrasikan teknologi kekinian, maka sekolah bisa membantu murid mempersiapkan diri untuk dunia masa depan yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Kemudian, teknologi kekinian juga memungkinkan penyampaian materi pembelajaran lebih dinamis, lebih interaktif, dan lebih menarik. Teknologi kekinian ini pun juga memungkinkan murid bisa mengakses berbagai sumber daya yang ada di dunia ini, di dunia pendidikan maksudnya, seperti contoh e-book, video pendidikan, alat bantu belajar yang online. Yang semuanya itu mudah sekali diakses oleh anak, bahkan setiap saat anak-anak bisa dengan mudah mengaksesnya. Teknologi juga membantu murid untuk mengembangkan keterampilan penting seperti berpikir logis, memecahkan masalah maupun kolaborasi. Demikian juga teknologi juga memungkinkan pembelajaran lebih disesuaikan dengan kebutuhan murid. Dengan teknologi kekinian, proses administrasi di sekolah juga dapat dilakukan dengan lebih efisien. Nah, dari hal-hal yang saya sampaikan tersebut, alhamdulillah SMP 37 Semarang sudah mampu berbagi praktek baik, melayangkan atau menyelenggarakan digitalisasi sekolah tersebut untuk melayani masyarakat yang masuk di SMP 37, juga demikian pada anak-anak. Maka untuk lebih jelasnya nanti marilah kita nanti ikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Dengan mengintegrasikan teknologi kekinian tersebut, sekolah bisa memberikan pendidikan yang relevan, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. Yang pada akhirnya nanti murid akan mencapai potensi penuh dalam merekam era digital yang terus berkembang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami tunggu para kepala sekolah untuk terus berani tampil berbagi praktek baik di forum ini. Dalam rangka untuk saling menginspirasi dan berkontribusi mempercepat pelaksanaan kurikulum nasional yang optimal di Semarang khususnya. Untuk menyemarakkan kegiatan ini, seperti biasa Bapak Ibu, bahwa kegiatan webinar ini disediakan sertifikat gratis serta materi yang nanti akan disiapkan oleh panitia, materinya pun juga bisa diunduh. Pada kesempatan yang baik ini, kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas, sudilah kiranya nanti untuk memberikan arahan, dukungan, dorongan, motivasi, dan semangat kepada kami semua, Kobar Semar ini, sehingga nantinya Kobar Semar terus akan berkelanjutan secara konsisten dan bisa berkontribusi mempercepat pelaksanaan kurikulum nasional secara lebih baik lagi.
Selanjutnya, kami mengucapkan selamat mengikuti seminar, semoga lancar dan sukses serta bermanfaat sesuai dengan perannya masing-masing. Demikian sambutan saya selaku Ketua Kobar Semar. Atas perhatian dan atensi semuanya, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sarmini atas arahannya kepada kami. Semoga kita sebagai guru selalu bersemangat untuk meningkatkan kompetensi pedagogik. Salah satunya adalah melayani murid dengan teknologi terdepan ya dalam penguasaan IT supaya tidak kalah juga dengan muridnya serta dapat selalu mengikuti regulasi teknologi yang semakin canggih dan cepat. Baik, untuk selanjutnya pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang yang terhormat Bapak Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI, kami persilahkan. Baik, yang kami hormati Bapak Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Siap, terdengar Siap, jelas, bisa. Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Ibu Sri Sarmini, kemudian ada Pak Catonggo Sulistiono selaku Kepala SMP 37 Semarang. Kemudian speaker yang lain ada Bu Irma Setiawati, yang nanti beliau berdua akan memberikan informasi terkait dengan praktek baik penerapan teknologi informasi di SMP 37. Kemudian ada Bu Woro selaku MC dan Bapak Ibu para peserta webinar yang juga saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama Bapak Ibu, alhamdulillah puji syukur tentunya kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan berbagai aktivitas positif dan alhamdulillah siang hari ini kita bisa kembali berinteraksi, bersilaturahmi, berdiskusi, mengikuti contoh-contoh baik, ya praktek-praktek baik rekan-rekan kita yang hari ini nanti dari SMP 37 terkait dengan penerapan teknologi informasi untuk dunia pendidikan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa perkembangan teknologi informasi, kemudian penggunaan teknologi informasi saat ini sudah menjadi keniscayaan. Kita tidak bisa membendung, tidak bisa memungkiri terkait dengan penggunaan teknologi informasi termasuk di dunia pendidikan. Dan penerapan teknologi informasi yang tepat itu pasti juga akan berdampak positif, ya, tidak hanya terkait dengan kualitas pembelajaran, tapi juga akan berdampak positif terhadap perkembangan intelektual anak-anak kita. Jadi beberapa kali saya sampaikan bahwa Bapak Ibu guru ini tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tapi Bapak Ibu guru ini harus bisa menjadi leader di organisasinya masing-masing. Nah, hari ini menjadi satu contoh bahwa SMP 37 ini mampu menerapkan peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi mampu berinovasi terutama dalam penerapan teknologi informasi di satuan pendidikan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, perkembangan teknologi informasi saat ini sudah luar biasa. Saya sendiri juga sering mengakses ya Google, ya mengakses beberapa
fitur-fitur teknologi, ternyata perkembangan teknologi informasi ya seperti artificial intelligence, kemudian virtual reality, ini sudah menjadi satu produk yang harus mulai diterapkan. Jadi saya beberapa kali melihat yang namanya penyusunan tulisan-tulisan ilmiah, ya termasuk itu skripsi, ya termasuk itu tesis dan disertasi, ternyata sekarang ini sudah bisa menggunakan teknologi artificial intelligence. Bagaimana cara membuat abstrak, ya, bagaimana cara membuat latar belakang, kemudian bagaimana cara untuk melihat intisari dari sebuah jurnal itu ternyata sekarang bisa menggunakan teknologi informasi atau menggunakan artificial intelligence. Nah, pengetahuan atau teknologi seperti ini tentunya sangat menarik untuk kita pelajari karena sayang apabila kita harus membuang waktu sementara kita bisa menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan-kegiatan sehingga waktu kita bisa lebih efisien. Ya, sehingga kita juga bisa melakukan aktivitas yang lain. Kemudian penggunaan teknologi informasi, Bapak Ibu sekalian, pasti akan menghasilkan data dan informasi. Dan data informasi yang dilakukan secara berulang-ulang, itu nanti akan menjadi big data, yang kemudian nanti bisa dianalitik. Nah, keuntungan kita menggunakan teknologi informasi salah satunya seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan teknologi informasi, muncul data informasi, yang ketika nanti dalam kurun waktu tertentu, minimal 5 tahun, ya itu sudah bisa dianalisa. Kita bisa mengetahui, misalkan terkait dengan perilaku peserta didik kita, atau perkembangan nilai mata pelajaran tertentu misalkan. Ya, itu bisa kita terapkan dengan menganalisa big data analitik. Ya, sehingga sekali lagi kami sampaikan bahwa penggunaan teknologi informasi ini menjadi satu keniscayaan yang memang harus dipelajari oleh Bapak Ibu guru, mulai diterapkan untuk anak-anak kita. Dua permasalahan utama terkait dengan penerapan teknologi informasi ini, yang pertama adalah keterbatasan sarana prasarana. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Nah, hari ini kita akan belajar dengan Pak Catonggo, dengan Bu Irma, bagaimana sih menerapkan teknologi informasi, bagaimana harus mempelajari teknologi informasi itu terkait dengan sumber daya manusia. Terkait dengan infrastruktur, nanti kita bisa diskusi. Saya membuka peluang kepada Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru mempunyai gagasan atau inovasi yang nantinya menurut kami bisa menjadi prototipe ya penggunaan teknologi informasi di satuan pendidikan, kami juga tidak sungkan untuk mensupport, ya misalkan membantu dengan menganggarkan di APBD. Ya misalkan SMP 37 ya sudah mulai kelihatan inovasinya, tapi perlu support ya anggaran tertentu untuk pembelian beberapa peralatan TIK. Ya kita tidak menutup kemungkinan kita akan bantu juga. Ya kita bantu, kita create, ya kita sempurnakan yang nantinya bisa menjadi contoh sekolah-sekolah yang lain. Nah, baru nanti kemudian direplikasi di sekolah kedua, sekolah ketiga, dan sebagainya. Ya, sehingga kita bisa memberikan contoh ya kepada masyarakat bahwa sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang ini juga sudah mulai menggunakan atau menerapkan teknologi informasi di kegiatan pembelajaran. Jadi, terkait dengan permasalahan Sarpras, insya Allah nanti Dinas Pendidikan juga akan memberikan support. Kami tidak mungkin ya menerapkan penggunaan sarana prasarana TIK secara masif tanpa mencoba dulu. Ya, kami coba dulu, ketika sudah baik, baru nanti direplikasi ke sekolah-sekolah yang lain. Ya, sehingga anak-anak bisa merasakan ya kecanggihan teknologi informasi dan mereka bisa merasakan manfaat dari penggunaan teknologi informasi. Untuk yang lain tentunya nanti akan lebih banyak disampaikan Pak Catonggo, Bu Irma, bagaimana sih penerapan TIK di SMP 37, nanti kita dengarkan bersama-sama.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Sri Sarmini. Kegiatan komunitas belajar Kota Semarang ini menjadi satu metode bagaimana kita selalu memberikan pembelajaran untuk rekan-rekan guru di Kota Semarang, sehingga akan banyak inovasi-inovasi yang nanti yang semakin berkembang dengan kita belajar bersama seperti ini. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Sri Sarmini, juga para narasumber. Mudah-mudahan kegiatan siang hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang atas arahan dan motivasinya kepada kami peserta webinar yang di sini terdiri dari alhamdulillah guru semua ya, tenaga pendidik semua. Bahwa tadi saya mengutip dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu guru itu tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai leader di organisasi masing-masing. Jadi untuk menjadi leader selain untuk memimpin diri sendiri, juga di organisasi masing-masing tentunya mempelajari atau mengikuti perkembangan IT itu sebagai keniscayaan. Jadi ya marilah kita bergerak cepat untuk mengikuti selalu perkembangan teknologi yang ada. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Disdik. Selanjutnya untuk materi pertama akan segera kita mulai dan kami berikan informasi bahwa link daftar hadir nanti akan di-share saat sesi tanya jawab. Jadi jikalau nanti pada saat narasumber sedang menyampaikan materinya, kemudian Bapak Ibu peserta webinar ada hal-hal yang mau ditanyakan, monggo dapat ditulis dulu di kolom chat. Kami akan bacakan setelah dua materi disampaikan. Kemudian untuk kalau memang tidak berkenan untuk di kolom chat bisa disimpan dulu pada saat sesi tanya jawab. Setelah dua materi tersampaikan baru akan dibuka untuk tanya jawab secara langsung maupun menjawab dari chat. Begitu, J. Baik, kami lanjutkan untuk materi pertama, digitalisasi website sekolah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Agus Satonggo Sulistiono, Sarjana Komputer. Sebelum kami berikan kesempatan kepada beliau, sedikit informasi tentang Pak Satonggo yang biasa disapa dengan Pak Ong. Mungkin ini sudah terkenal, sudah tahu, namun sedikit kami informasikan bahwa beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Semarang. Beliau juga ahli di bidang IT, serta saat ini juga menjabat sebagai Ketua MKKS Kota Semarang. Nah, untuk di SMP 37 ini terdapat website yang akan disampaikan nanti alamatnya oleh Bapak narasumber. Di situ ada beberapa fitur-fitur yang akan disampaikan juga sebagai pendukung dan juga sebagai variasi inovasi dari SMP Negeri 37 Semarang dalam mendukung dan melayani peserta didik sekaligus melayani masyarakat. Baik, untuk efisiensi waktu, mari kita simak materi dari beliau, Bapak Dr. Agus Satonggo Sulistiono, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Woro. Ya, tadi sedikit saya ralat ya. Bukan ketua MKKS saya ini. Izin Pak Ngapunten. Wakil ketua MKKS. Nggih. Yang saya hormati Pak Kadisdik, Bapak Bambang Pramusinto. Yang saya hormati Ibu Sarmini, Sri Sarmini, selaku pengawas kelompok binaan E. Dan tak lupa teman-teman semuanya, Kepala dan Bapak Ibu Guru, baik dari Kota Semarang maupun luar Kota Semarang. Ini kita lihat ada dari Temanggung, ini Pak Pasir ya. Sekolah Penggerak Angkatan 1 di Temanggung. Ya, selamat bergabung Pak Pasir, selamat berjumpa ini ya. Ya,
Bapak Ibu semuanya, eh, kita akan membahas berkaitan dengan digitalisasi sekolah. Berkaitan untuk aktivitas kegiatan pembelajaran, kalau di Kota Semarang itu sudah ada MOU dengan apa namanya Pijar. Jadi kalau yang kegiatan itu dengan Pijar sudah ada platformnya menggunakan Pijar. Ya. Eh, yang ini, yang lain yang kita buat, yang ada di SMP Negeri 37, ada banyak yang bisa dibuat, ya. Eh, Nanti akan kita kupas satu per satu. Jadi nanti mungkin ada dua, saya dan Bu Irma. Saya mungkin yang kebagian yang bukan di GFOM. Nanti Bu Irma yang bagian di GFOM. Ya, baik. Saya mau share screen saja ini terlebih dahulu. Ya, ini nampak ya? Share screen saya sudah nampak belum? Sambut, Pak. Ya, Sudah ya. Coba sambil saya cek dulu kalau ini saya presentasikan gini nampak apa enggak ya? Nampak lebih besar apa enggak ya ini ya? lebih besar. Oke, ya kalau sudah berarti oke. Ini kira-kira gambarannya apa ya? Mindsetnya, open mindnya. Jadi ada beberapa itu, ada majalah digital, ada buku kurikulum Merdeka Digital, ada perpus digital, ada hasil ABM, ada e-temu, ada tempat keluhan, saran, ada jurnal mengajar, ada agenda mengajar, nanti banyak nanti ya. Cuman saya akan sampaikan beberapa hal yang ini. Yang pertama ini ya, ini berkaitan dengan apa namanya buku kurikulum Merdeka. Bapak Ibu bisa langsung itu di screenshot gitu ya, bisa dilihat langsung dari HP nanti seperti apa tampilannya. Itu langsung bisa dilihat sambil saya share screen yang berkaitan dengan ini. Ini tampilnya barcode ya ini Bapak Ibu semua ya di sana ya. Yang di share screen saya tampilannya barcode ya. Iya, Pak, tampilannya barcode. Barcode ya, benar ya. Oke ya. Jangan-jangan nanti tampilannya yang lain mandek aja karena ini lainnya saya gerak-gerakkan gini ya ini. Ya, barcode ini bisa Bapak Ibu yang ikut yang bergabung di webinar ini langsung digunakan HP-nya, kemudian di apa namanya dilanjutkan dilihat bisa. Nah, bareng-bareng bareng-bareng dari sini saya pakai klik di sini, saya klik di sini. Ya, maka tampilannya seperti ini. Ini tampilan seperti rak buku ya Bu Waro ya. Ya, ini rak buku. Ini buku kurikulum Merdeka. Saya buat, saya tampilkan di sini. Buku kurikulum Merdeka ada di sini semua. Terjejer-jejer rapi seperti di dalam rak di perpustakaan. Jadi ada dua halaman di sini. Kalau saya lihat di sini berarti kalau kita lihat tadi ada banyak. Ini ada buku guru, buku siswa, semuanya buku kurikulum Merdeka. Dan ini semuanya gratis. Artinya gratis itu gini, saya membuat ini itu tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Nah, jadi ini halaman satu, yang halaman duanya itu ya. Ini kalau mau lihat bukunya apa, misal ini bahasa Indonesia ini ya. Bahasa Indonesia buku siswa kelas 7. Ya, tinggal diklik di sini aja. Oke. Klik di sini, klik view gini. Maka ditunggu sebentar, butuh koneksi internet, maka akan tampil di sini nanti. Oh, ini buku bahasa Indonesianya. Ya, bisa dilihat, tinggal dibuka-buka saja di sini. Ya, ya. Kalau ada suaranya kriek, kriek gitu ya. Ya, ini. Bisa dibaca di sini. Ini contoh buku bahasa Indonesia. Ini buku kurikulum Merdeka, kita tampilkan di sini semuanya, sehingga bisa diakses oleh siapa saja. Yang ada di mana saja. Bisa mengakses secara gratis dan membuatnya juga gratis. Ini yang pertama berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Ya. Oke, saya kembali lagi ke yang tadi, tempatnya yang tadi. Oke, sebentar, ini linknya biar saya tutup dulu yang ini ya. Ini saya tutup dulu. Oke, ini tadi, ini ibaratnya satu lemari besar yang berisi buku-buku. Siswa bisa mengakses, silahkan. Dan semuanya ini buku kurikulum kan bukunya gratis, sehingga PDF semuanya gratis kita tampilkan di sini semuanya. Ada banyak. Ini kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5 baris, ke kanannya ada banyak ini, sehingga jumlahnya itu sekitar 65 kalau tidak salah yang sudah saya
saya share di sini buku kurikulum Merdeka yang ada di Kemendikbud. Kemudian, ya, kemudian saya kembali ke berikutnya lagi. Ya, sebentar ini saya geser dulu biar eh, ya, ya, buku kurikulum Merdeka saya tutup lagi, masih kembali di sini. Nah, berikutnya digitalisasi berikutnya adalah eh, majalah digital. Bapak Ibu juga silakan. Ini barcode itu silakan aja diklik, di scan. Bapak Ibu dengan laptopnya masing-masing juga langsung bisa melihat di sana. Tuh, ini ya ada logonya SMP 37 sebagai bagian dari proses digitalisasi di SMP 37 Semarang. Silahkan diklik saja di situ barcode-nya, maka akan tampil link yang ada di sana. Nanti linknya akan tampil di situ. Barcode itu akan tampil. Nah, untuk melihat bareng-bareng, saya klik saja dari sini. Kalau saya klik aja barcode-nya. Nah, ini. Saya klik di sini. Ya. Tunggu sebentar, maka akan tampil majalah digital SMP Negeri 37 Semarang. Kalau ini produksi dari SMP Negeri 37 Semarang. Baru 3 majalah selama saya berada di sini. Jadi majalahnya yang mana majalah akrab, ada baru 3 majalah yang diterbitkan. Dan ini sudah saya genjot supaya bisa terbit setiap bulan. Sehingga nanti akan banyak rak-rak ini nanti akan semakin terisi semuanya tidak hanya 3, nanti akan berjalan banyak seterusnya menjadi banyak tak terbatas nantinya berjalan terus sehingga nanti koleksi majalah digital ini akan terpampang rapi di rak yang sudah tersedia ini. Ya. Contoh ini kita buka satu sama seperti tadi. Ya, kita lihat di sini majalah digital yang edisi terakhir, ya, maka akan tampil di sini. Ya, ini majalah akrab, singkatan dari aktif, kreatif, responsif, aspiratif, dan bermanfaat. Nah, ini jadi majalah kita, majalah Spegaju menggunakan akronim akrab, yaitu aktif, aspiratif, kemudian responsif, ya, bermartabat. Jadi sama kalau kepingin melihat ya tinggal dibuka-buka aja gitu. Kalau di HP mungkin tinggal diusap saja. Ya, ini ya majalah-majalah. Ini tulisan dari siswa, tulisan dari Bapak Ibu guru, dari hasil karyanya siswa, hasil karyanya warga ataupun prestasi-prestasi yang ada di SMP Negeri 37. Semua aktivitas ditampilkan di sini pula. Ini ya berkaitan dengan aktivitas di SMP Negeri 37 Semarang terangkum dalam majalah digital yang tersaji dalam rak-rak yang tadi ini. Ya. Sementara ada 3 ini yang sudah. Ya, saya yakin beberapa sekolah sudah majalah digital ada. Mungkin tinggal membuat dalam rak-rak ini aja yang mungkin perlu pengembangan itu. Saya yakin teman-teman semuanya di sekolah-sekolah itu majalah digitalnya juga sudah ada. Dengan demikian nanti akan terlacak semuanya. Dari tahun berapa semuanya ada. Seperti di perpustakaan. Meskipun ini bukan perpustakaan. Ya. Kemudian selanjutnya lagi, ya, setelah majalah digital, ada namanya perpus digital. Nah, ini perpus digital Bapak Ibu. Ya. Perpus digital SMP Negeri 37 Semarang. Saya yakin beberapa sekolah di Kota Semarang juga ada perpus digital yang menggunakan SLIM. Karena kemarin saat berbarengan dengan pendampingan dari Tanoto, kebetulan saya selaku fasilitatornya, beberapa sekolah juga sudah mengonlinekan majalah perpus digitalnya. Jadi ada mulai dari sana yang dalam wilayah sebagai saya fasilitator saya itu ada SMP 23 itu sudah online, SMP 10 sudah online, ya. Dan ini SMP 37 juga sudah online. Cuman kalau Bapak Ibu klik itu tampilan di laptop dengan tampilan di komputer agak beda. Karena memang ini luar biasa ini, pakai SLIM 9 bulian ini luar biasa hasil karya anak bangsa Indonesia. Ini hasil karyanya anak-anak Indonesia yang Senayan Library ya ini ya.
Jadi karyanya Indonesia, anak-anak Indonesia yang tergabung dalam kelompok SLIM itu. Wadah banyak komunitas SLIM yang ada. Pengen lihat tinggal klik di sini aja, klik di sini. Oke. Ya. Maka nanti akan tampil lah ini perpustakaan digital SMP Negeri 37 Semarang. Ya. Bahkan saya siapkan untuk perpustakaan digital itu ada dua, karena saat itu yang satunya itu ini yang untuk pengelolaan yang ada di SMP 37 Semarang, ya. Yang satunya yang untuk apa namanya percobaan-percobaan ketika saya waktu itu menjadi fasilitator. Ya, digunakan untuk percobaan-percobaan. Untuk percobaan-percobaannya tinggal klik yang di sini ini, ya. Ini. Ya, itu diklik di sini. Ini perpus digital SLIM yang kedua. Dari SMP 37 belum tampil, nunggu sebentar, tunggu koneksi internetnya, ya. Nanti akan tampil perpus digital yang relatif sama, ya, relatif sama, ya, relatif sama. Nah, ini contoh, ini menu-menunya ada di atas ini. Beranda, informasi, visitor, kemudian berita, bantuan, pustakawan, area anggota. Ya. Misalkan visitor, Bapak Ibu bisa mengunjungi selaku pengunjung, bisa ngeklik visitor di sini. Contoh saya klikkan aja di sini selaku pengunjung. Ya. Saya klik di sini, maka akan ada tampilan gini, diminta memasukkan. Bagi yang sudah anggota, tinggal memasukkan nomor anggotanya. Bagi yang sudah anggota. Tapi kalau yang belum anggota, ya boleh diketikkan di sini. Contoh nih, saya contohkan. Ibu Sri Sarmini misalkan. Ya, Sri Sarmini. Instansinya misalkan pengawas SMP Kota Semarang. Ya. Maka begitu ini saya klik, maka akan keluar nanti informasi. Bisa kita lihat sambil bisa didengarkan panjenengan di komputernya masing-masing ya. Saya klik masuk gini ya, saya klik aja masuk anggotanya. Sri Sarmini, terima kasih telah memasukkan data Anda pada catatan pengunjung kami. Ya, tadi disapa. Sri Sarmini, terima kasih telah memasukkan catatan dalam pengunjung kami. Silakan, yang lain juga bisa, silahkan, gitu ya. Diklik di sini, misalkan saja Catonggo Sulistiono, misalkan. Ya. Atau ini lembaganya SMP 37. Begitu ini diklik, CATONGGO Sulistiono, terima kasih telah memasukkan data Anda pada catatan pengunjung kami. ya, ini. Bagi yang sudah terdaftar, ini contoh, ini saya sudah terdaftar nih 370001 gini ya, SMP 37. Nanti karena kalau sudah terdaftar, sudah dipasang fotonya, nanti akan tampil fotonya juga di sini. Kita klik di sini, klik di sini. DS, Catonggo Sulistiono, Eskom, terima kasih telah memasukkan data Anda pada catatan pengunjung Ya. kami. Ini contoh yang tadi menu visitor. Ya, menu visitor bisa dilihat di situ. Saya kembali ke halaman utamanya. Ini. Ya, ini jika dilihat, dan ini ada buku-buku yang tersaji. Buku-buku ini jika ada PDF-nya bisa tampil. Misalkan ini buku-buku ini langsung saya klik. Ini orang luar bisa melihat yang buku-buku ini. Orang luar bukan sebagai anggota perpustakaan belum masuk, dia bisa lihat. Contoh di sini. Buku apa namanya ini? Buku IPA semester 1 bisa diklik di sini. Ya, diklik di sini. Tersedia buku IPA semester 1 ada banyak. Nah, di bawah ini nanti pasti ada PDF-nya. Kalau tersedia PDF-nya. Ya. Ini tersedia buku banyak ini di koleksi digital kita. Nah, ini ada yang PDF-nya, lampiran berkasnya dilampirkan. Karena PDF ini, karena ini bebas, maka ada PDF-nya kita lampirkan. Tapi kalau ini bebas, harus izin, harus bayar, kita nggak punya ya, kita nggak tampilkan apa namanya ini PDF-nya. Bisa diklik di sini. Ya, sama. Nanti juga akan tampil apa namanya buku ini masih loading. Ya, masih loading, nanti setelah koneksinya oke, maka akan tampil buku IPA semester 1 kelas 9. Ya, ini masih loading, belum kebuka, sambil ditunggu, nanti akan kebuka tergantung dari koneksi internetnya masing-masing, karena ini mungkin cukup banyak halamannya, sehingga cukup memakan waktu. Nanti akan ada data ada sini dari halaman berapa sampai berapa setelah dia terbuka. Nah, nanti akan tampil semuanya. Nanti juga bisa ini untuk dibuat maksimumnya.
ini belum tampil, masih loading ya. Mungkin bisa cari buku apa namanya yang nggak besar kapasitasnya juga nggak apa-apa ya. Nanti ini akan tampil di sini sambil kita tunggu eh, atau nanti kita cari yang agak-agak apa? Saya cari yang agak-agak bukunya ya, agak kecil, agak agak ringan. Ya. Misalkan buku IPS ini misalkan ya, IPS. Oke, diklik buku IPS ada sebanyak ini tersedia di tempat kami di perpusnya ya. Perpustakaan online-nya tersedia banyak, bisa. Nah, ini pasti ada ininya, apa namanya, IPS kelas 8 misalkan. Sama. Nah, ini tergantung koneksi internetnya, nanti akan tampil apa namanya, buku-buku perpustakaan yang ada di situ yang sudah dipasang. Di samping tadi sudah kita pasang di apa namanya, buku kurikulum Merdeka. Nah, ini koneksi internetnya belum. Ini semuanya karena ini online, gitu ya. Koneksinya belum sampai. Nanti akan tampil di sini buku IPA kelas 8 eh, 0 sampai berapa halamannya. Bapak Ibu bisa mengakses secara langsung sendiri di perpustakaan digital ini. Kalau pakai HP memang tampilannya agak beda. Kalau pakai HP tampilannya yang oranye itu ya agak beda. Ini kalau pakai komputer tampilannya seperti ini ya. Ini yang berkaitan dengan perpustakaan digital ya. Sambil menunggu perpustakaan digital itu apa namanya nanti terpasang, sambil nanti kalau sudah loadingnya, saya masuk ke yang berikutnya dulu ya. Oke, ini perpus digital masih. Nah, ini sekarang hasil ABM. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan ABM, asesmen bakat minat. Asesmen bakat minat itu. Silakan Bapak Ibu juga bisa langsung scan ini nanti hasilnya seperti apa. Ya. Ini kalau tempat saya tinggal saya klik aja, nggak perlu saya scan. Itu saya klik di sini. Oke. Ya. Itu saya klik di sini akan muncul gini. Ini, jadi saya membaginya nggak saya bagikan satu persatu gitu, nggak nanti dikirimnya gitu, nggak. Saya tuliskan di sini, isikan aja. Misalkan ada anak namanya Muhammad Ardi. Ya. NIS-nya, NISN-nya misalkan ini, misalkan saja ini. Ya. Atau ini mungkin ya, ini ya, misalkan ini. Ya. Begitu ini saya submit, ya, nanti akan muncul. Ya, Muhammad Ardi, NISN ini. Kepengen lihat hasil ABM, tinggal diklik di sini. Ya. Ya, oke. Maka akan tampil hasil ABM dari Muhammad Ardi, ya. Nanti akan tampil. Kebetulan koneksi internetnya masih, nah ini tampil, ya, masih lambat. Ini tampil hasil ABM-nya Muhammad Ardi. Selanjutnya Muhammad Ardi ini bisa melakukan download sendiri, dibaca sendiri, dibaca saja silahkan hasil ABM-nya, dan ini bisa diakses karena yang memiliki NISN tadi. Ini NISN-nya sama seperti tadi ini, ya ini NISN-nya akan tampil begini, hasil ABM-nya seperti ini. Oh, skornya untuk kemampuan spasial kurang, kemampuan verbalnya kurang, penjelasannya ada di sana. Si anak bisa mendownload ini sendiri, kemudian mau diapain, mau di print, mau di laminating, mau apa, ya silahkan tergantung dari si anak masing-masing. Ya, ini. Jadi tidak lagi apa namanya, oh kita ini, ya silahkan anak dengan tidak lagi seperti kayak itu di loss semuanya gitu, sehingga karena hasil ini sifatnya juga pribadi, maka harus memasukkan NISN-nya masing-masing sesuai NISN-nya yang bersangkutan sendiri. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, itu contoh hasil ABM yang nanti mungkin kita sudah melakukan SDAT ya. Ada 2 sekolah di Kota Semarang yang melakukan SDAT, yaitu SMP 38 dan SMP 37 yang difasilitasi oleh EduBrand. Ya, kemarin sudah melakukan SDAT ya, Student Diagnosis Assessment Treatment tes ya, tes. Jadi Student Diagnosis Assessment Test sudah kita laksanakan dan hasilnya sudah ada. Sebentar lagi juga kita bagi hampir sama seperti ini caranya ya. Nah, kemudian ini yang di sekolah kami sebagai program sekolah jujur sekolah saya.
saya fasilitasi, saya buatkan program berbasis web yang namanya e-temu. Maka bisa Bapak Ibu juga bisa langsung aja scan di sini. Nanti e-temunya seperti apa? Ya, langsung di scan ini yang ada di layar komputer ini, di yang share screen saya, silakan di scan dengan HP-nya. Maka begitu ini nanti jenengan scan, terus kemudian nanti akan menuju ke e-temu. Ya. Kalau mau bareng-bareng dengan saya, ya tinggal diklik di sini aja. Ya, ya muncul e-temu seperti ini. Jadi e-temu SMP Negeri 37 Semarang. Ini adalah program SJSS di mana kalau ada orang yang menemukan barang itu harus dilaporkan. Nah, laporannya yang bisa melaporkan siapa? Yang bisa melaporkan adalah orang yang sudah mendaftar di akunnya ini. Ya. Yang bisa melaporkan adalah orang yang sudah mendaftar di akunnya ini. Ya. Ini di tempat kami ada sebanyak 21 guru yang sudah masuk di sana, bisa melaporkan. Ya, beberapa lapornya bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh, ada anak menemukan uang, ini kebetulan yang posting saya. Anak ini menemukan uang 10.000. Ya, maka saya posting di sini. Dan kalau sudah diambil, saya kasih tulisan di sini, sudah diambil. Berarti postingan ini sudah clear, sudah diambil. Pengen melihat lengkapnya, tinggal diklik, lihat selengkapnya saja di sini. Nah, ini selengkapnya ini. Jadi laporan barang temuan, deskripsi uang 10.000. Ini sudah diambil, ya. Kategori uang. Tanggal dilaporkan sekian, tanggal 2 Agustus kemarin. Lokasi barangnya di kelas 7A. Sehingga diharapkan dari sini, bagi siswa atau orang yang kehilangan di SMP Negeri 37, tinggal buka di e-temu saja. Tinggal buka di e-temu ini, ada enggak nanti ya, barang saya ditemukan enggak oleh seseorang dan dilaporkan di e-temu ini apa enggak. Kalau sudah ada, tinggal dilihat aja, oh ini, oh ternyata barang saya ada di sini. Oh, saya tinggal laporan, ambil barangnya, selesai. Itu ambil barangnya selesai. Jadi ini bagian kalau mungkin di sekolah lain sifatnya diberikan display. Display dipampang kasih kayak tempat mading atau apa barangnya di apa namanya ditaruh di situ. Nah, itu nanti kalau barangnya sudah banyak maka akan kesulitan displaynya kalau ada yang belum diambil dan seterusnya kesulitan. Nah, kami mencoba dengan digitalisasi ini barang-barang ini akan tampil di sini semuanya. Seluruh laporan bisa dilihat, seluruh laporan di sini. Tinggal diklik seluruh laporan ada semuanya di sini. Ya, ini. Ya, ini ya baru baru bulan apa ini kita launching ya. Ini baru kemarin saja kita launching berkaitan dengan ini. Ini hasil dari ya produk sendiri. Ini tempatnya di sini, maka di sini di webnya ada smpn37semarangkota.go.id. Nah, ini saya hanya memanfaatkan hosting domain yang sudah difasilitasi oleh Kominfo. Semua sekolah pasti punya, memiliki ini. Semua sekolah bisa. Jadi tinggal nambahi saja ini. Jadi tinggal nambahi saja barang-barang yang yang ditemukan di sini tampilkan di sini semua sehingga anak-anak tinggal. Nah, mungkin saya bisa masuk sambil saya tunjukkan Bapak Ibu guru yang sudah apa namanya sudah ada. Ini saya masuk selaku operator. Nah, ini contoh data user Bapak Ibu guru yang bisa melakukan laporan, bisa mengedit dan seterusnya ini. Ini guru-guru dan termasuk saya juga dengan akun saya yang ini saya bisa melaporkan ini. Kalau saya masuk sebagai operator, saya tidak bisa melaporkan. Operator nanti bisa melihat laporan barang temuan, laporan barang hilang, profil admin, usernya, gini ya, penggunanya, ini ada semuanya. Ada Bapak Ibu guru SMP 37 sudah ada sebanyak ini yang sudah mendaftar di sini. Sehingga bisa melakukan apa namanya ya, membuat laporan, mengedit dan seterusnya ada sebanyak 21 orang yang bisa melakukan apa namanya
membuat laporan itu. Jadi laporan ini tetap untuk sekolah kita dan ini bisa dikembangkan. Jadi misalkan tadi untuk semua sekolah di Kota Semarang sebenarnya bisa di sini. Misalkan bisa ubah jadi nanti yang ditampilkan hanya SMP 37, nanti laporan barang SMP 37, nanti SMP mana sebenarnya bisa. Kalau ini dikelola lebih luas untuk semua sekolah ya bisa dilakukan. Nanti masing-masing sekolah bisa adminnya sopo gini silahkan. Nah, kalau mau sendiri-sendiri juga bisa nggak apa-apa. Nanti bisa buat seperti ini, ya. Seperti ini laporan, ini ya. Jadi kalau menuju ke dashboard ini, ya dashboardnya admin, ya. Ini dashboardnya admin ini, ya usernya, penggunanya, ada yang sudah pasang foto, ada yang belum, ya nggak apa-apa. Kalau yang sudah pasang foto ya nanti akan ditampilkan fotonya di sini, ya oke. Ya ini temunya seperti ini, ya. Jadi ini beberapa yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Selanjutnya nanti yang berkaitan dengan Bapak Ibu guru yang di sekolah, nanti Bu Irma yang akan menyampaikan. Dari saya cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bisa lebih berkembang lagi digitalisasi sekolah yang dilakukan di SMP 37 Semarang. Yang nanti berkaitan dengan Bapak Ibu guru tentang jurnal mengajar, tentang agenda apa semuanya sudah difasilitasi dengan paperless ini ya. Ya, oke. Saya stop share screen saya. Dari saya cukup sekian dulu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Nanti mungkin kita bisa sharing bareng-bareng bersama-sama eh, untuk sharing lah berkaitan dengan kegiatan digitalisasi ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bu Woro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Catonggo atas praktik baiknya serta informasi dan ilmunya ya. Ternyata memang luar biasa dengan tadi memanfaatkan hosting domain dari Kominfo. SMP 37 Semarang sudah bisa mengembangkan domain-domain dari Kominfo tersebut. Ada e-temu, kemudian ada perpustakaan digital, lalu tadi ada hasil ATM sih yang bisa diakses. Mungkin kalau tadi durasinya hanya sekian menit saja, sekiranya masih kurang ya mungkin beberapa mungkin pertemuan lagi kita bisa praktik barangkali begitu. Baik, Bapak dan Ibu peserta seminar, untuk selanjutnya kita akan menyimak praktik baik dan materi dari narasumber kita yang kedua, Ibu Irma Setiawati, SPD, tentang paperless ya. Baik, untuk tentang paperless, untuk paperless ini lebih dikhususkan kepada tadi yang disampaikan oleh Pak Ong, ya pada implementasi Bu, itu administrasi guru. Sama Pratama itu kok kelihatannya nggak benar ya itu ya. Saya keluarkan dulu aja ini ya. Ini kan baik. nggak benar itu ya. Yang ada bagi absen webinar itu ya. Baik Pak. Ya. Baik Pak, ini takutnya terhack ya. Baik Pak. Ya, itu apa namanya? Nggak benar. Ya. Yang dari sama Pratama ya. Bapak dan Ibu, informasi di kolom chat terdapat link-link akses webinar. Mohon untuk tidak mengisinya karena nanti link presensi akan di-share oleh Pak Catonggo. Ya, berarti orangnya udah keluar. Ini tadi kalau saya cek mau saya keluarkan, ternyata kelihatannya udah keluar sendiri. Berarti ada orang yang masuk, yang ikut di situ. Ya. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Ya, baik. Berarti ini tidak bisa dihapus ya Pak ya, tetap ada chat yang tertulis di situ Mohon tidak diklik Bapak dan Ibu. Baik, kami lanjutkan. Sebelum ke materi, kami informasikan lagi bahwa untuk sesi tanya jawab akan dimulai setelah sesi
setelah sesi materi diselesaikan, setelah nanti materi kedua dari Bu Irma, kemudian jika ada pertanyaan terkait dengan sesi pertama tadi, silakan bisa ditulis di kolom chat. Jika nanti sesi kedua akan bertanya, bisa nanti sambil jalan, sambil ditulis di sesi kolom chat juga tidak masalah, J. Kemudian untuk yang tadi di kolom chat jika ada yang baru gabung mungkin yang ada tadi tautan absen mohon tidak diklik dulu. Misalnya sudah terlanjur klik di close mawon tidak masalah. Yang penting belum memasukkan data-data aja. Baik, saya lanjutkan. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Irma Setiawati, Sarjana Pendidikan, materi Paperless for Better Place. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Woro. Suara saya terdengar nggih? Terdengar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Bambang Pramusinto, kemudian kepada Ibu Ketua Kobar Semar, Bu Sri Sarmini, Bapak Kepala Sekolah, Dr. Andes Catonggo Sulistiono Eskom, dan Bapak Ibu guru hebat lainnya yang bergabung pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Sebenarnya yang akan saya sampaikan ini itu adalah niat sederhana saja dari kami dan terutama saya pribadi ini menyampaikan istilahnya dengan bahasa nekat nggih. Walaupun kami sederhana, kami anggap ini cukup baik sehingga kami bagikan praktik baik kami di sekolah yaitu tentang Paperless for Better Place ya. Jadi pengurangan penggunaan kertas. Saya izin share screen. Sampun nampak nggih? Sudah. Dari slideshow. Ini sampaikan sebenarnya perkenalan dulu nih Bapak. Jadi nama saya adalah Irma Setiawati. Kebetulan di sini saya mengampu atau sebagai guru matematika di SMP Negeri 37 Semarang. Dan kebetulan karena SMP Negeri 37 Semarang sebagai sekolah penggerak angkatan 3, saya juga sebagai guru KP atau di Komite Pembelajaran di SMP Negeri 37 Semarang. Ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 25 Juni kemarin SMP Negeri 37 Semarang mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan hal tersebut, maka berbudaya lingkungan sebagai salah satu tujuan sekolah yaitu untuk mencapai dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam berbagai aktivitas hariannya, antara lain dalam pembuatan agenda kelas, jurnal mengajar guru, pemberian saran atau masukan, serta buku tamu. Partisipasi dalam kegiatan pengurangan penggunaan kertas atau paperless diharapkan mempunyai peran dalam terciptanya lingkungan yang lebih baik, lebih sehat, karena penggunaan kayu sebagai bahan dasar pembuatan kertas dapat berkurang. Penggunaan kertas dialihkan dengan menggunakan teknologi yang mendukung digitalisasi sekolah, yaitu melayani murid dengan teknologi terdepan di SMP Negeri 37 Semarang dengan menggunakan Google Form. Nah, ini dokumentasi pada saat Bapak Kepala Sekolah menerima piagam penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Belum masuk. Gimana? Sudah nampak, Bu Woro? Sampun, sudah nampak Ibu. Yang berikutnya yaitu agenda mengajar, jadi terkait pengurangan penggunaan kertas tadi. Agenda mengajar pada tahun ajaran sebelumnya disediakan
di tiap kelas yang harus diisi oleh guru yang mengajar di kelas tersebut. Oh, tampilannya nggak slideshow nggih, padahal di layar saya tampilan slideshow. Ya, terus Belum lanjut. geser. Gimana? Lanjut. Tampilan biasa. Oh, udah. Lanjut, Bu Irma, lanjut. J. Sebentar, Bapak. Oke, saya lanjutkan, nggih. Jadi pada tahun ajaran sebelumnya, agenda mengajar itu berupa print out, nggih. Untuk 1 minggu itu paling tidak kita butuh 2 lembar, padahal kita dalam 1 tahun ada 36 minggu efektif. Bisa dibayangkan berapa jumlah kelas di masing-masing sekolah dan berapa banyak kertas yang dibutuhkan untuk penyusunan agenda mengajar. Nah, diharapkan dengan mengalihkan atau memanfaatkan teknologi yang sederhana yaitu Gform, maka dapat melakukan penghematan penggunaan kertas yang sangat signifikan. Pada tahun ajaran ini, agenda mengajar kelas sudah dapat memanfaatkan teknologi yaitu menggunakan Gform dengan di tiap kelas dipasang QR Code yang akan di-scan oleh Bapak Ibu Guru untuk mengisi agenda kelas. Hasil pengisian tersebut dapat dipantau secara online oleh berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain oleh kepala sekolah, standar proses, dan wali kelas. Rekapan respon pengisian agenda kelas pada akhir semester akan disimpan di drive standar proses dan akan dicetak manakala dibutuhkan. Jadi hanya manakala dibutuhkan, gitu Bapak, tidak setiap saat. Yang jelas arsip filenya tersebut dimasukkan ke drive-nya kurikulum di standar proses. Jadi memang mempunyai drive khusus tersendiri, termasuk nanti untuk penyimpanan perangkat dan hasil assessment dari Ibu Bapak Guru semua juga akan dimasukkan di drive tersebut. Itu ada 2 contoh QR Code yang terpasang, yaitu ada di kelas 7A dan di 8H. Sebenarnya ada yang lain lagi, ini saya hanya tampilkan 2 kelas tersebut, contoh 2 kelas tersebut. Ini dokumentasi, jadi ada yang ditempelkan di meja guru, sehingga Ibu Bapak Guru pada saat mengisi tinggal scan QR menggunakan HP masing-masing, kemudian tinggal mengisinya saja. Yang diisi itu antara lain jamnya, materinya, siswa yang tidak berangkat. Sesuai yang manualnya hanya ini dimasukkan ke dalam Gform. Nah, ini tampilannya dari jika di-scan maka tampilannya seperti ini nih Bapak. Ada agenda kelas SMP Negeri 3 Cucu Semarang. Di sini punya kelas 8A, nanti memasukkan ada hari, tanggal, jam keberapa, kemudian mata pelajarannya apa, gurunya siapa, materi atau pembahasannya, dan siswa yang tidak berangkat. Ini untuk tampilan dari Gform dan respon dari agenda mengajar. Kemudian di kelas itu ada agenda mengajar, sedangkan untuk Ibu Bapak Guru sendiri itu membutuhkan jurnal mengajar. Seperti halnya agenda mengajar, jurnal mengajar pada tahun sebelumnya juga masih berupa kertas yang diisi, dan kalau pengalaman kami melihat yang ada di SMP Negeri 37 terutama, disediakan itu setiap guru banyak sekali yang nantinya akan tersisa. Nah, itu kan eman-eman banget nih Bapak, kertas-kertas yang tidak terpakai tersebut. Dengan menggunakan teknologi Gform, maka bisa menghemat penggunaan kertas-kertas tersebut.
Jurnal mengajar ini diisi oleh setiap guru yang berisikan informasi tentang waktu mengajar, materi ajar, kehadiran siswa, catatan guru, dan refleksi pembelajaran. Jurnal mengajar dapat mempermudah Bapak Ibu guru dalam mengingat kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah setiap harinya. Sehingga semua kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru akan terlaksana dengan baik tanpa ada yang ketinggalan. Kolom refleksi dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan saat mengajar dan dapat digunakan untuk membuat rencana perbaikan untuk proses pembelajaran berikutnya. Karena memang seperti yang kita ketahui di kurikulum Merdeka ini kita sebagai guru sangat-sangat dianjurkan untuk rutin merefleksi. Ya. Karena refleksi tersebut dapat kita gunakan untuk perbaikan proses pembelajaran yang berikutnya. Nah, setiap guru di SMP Negeri 37 Semarang hanya mendapatkan 1 lembar QR Code. Nah, guru tinggal scan QR saja, kemudian mengisi. Untuk responnya sendiri, itu ada link tersendiri yang dibagikan oleh standar proses ke masing-masing individu guru. Jadi tidak secara umum, kalau biasanya kita bisa nyontek punya temen lewat bukunya, kalimatnya apa, refleksinya seperti apa. Nah, kalau dengan sini, karena linknya sendiri-sendiri, ya yang bisa menilai hanya masing-masing individu guru. Ini untuk tampilan Gform dan responnya. Di sini ada salah satu contoh. Kebetulan ini punyanya Bu Endah yang saya ambil. Di sini ada deskripsinya. Jurnal mengajar ini digunakan untuk memantau pelaksanaan perencanaan pembelajaran guru, bahan refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dan salah satu acuan perbaikan perencanaan dan pembelajaran berikutnya. Ini untuk responnya, jadi ada catatan guru, catatan apa yang terjadi pada saat proses pembelajaran, kemudian ada refleksi. Refleksi di sini sudah pernah disampaikan pada kegiatan komunitas belajar sekolah, ada beberapa cara, dan di sini kebanyakan Bapak Ibu guru menggunakan yang 4P untuk refleksinya. Selain pada kegiatan pembelajaran untuk agenda dan jurnal, ada juga di SMP 37 yaitu Hotline Spegaju. Hotline Spegaju adalah salah satu wadah bagi siswa, orang tua, guru, dan masyarakat untuk memberikan masukan, saran pada SMP Negeri 37 Semarang terkait layanan sarpras, pembelajaran, ekstrakurikuler, bullying atau perundungan, dan yang lain. Layanan ini bertujuan untuk mengetahui kendala atau kekurangan dalam berbagai bidang di sekolah agar dapat meningkatkan kualitas layanan sekolah ke depannya. Hotline Spegaju dapat diakses secara online dengan QR Code yang telah diletakkan di berbagai tempat di SMP Negeri 37, antara lain dalam kelas, di ruang tamu, di ruang pertemuan, di IG atau di Instagram sekolah, dan di bagian depan sekolah. Setiap respon yang masuk akan dikelola oleh tim yang akan disalurkan kepada pihak terkait. Misal tentang bullying atau perundungan akan diteruskan kepada BK dan kesiswaan. Jika tentang sarpras ya dibagikan kepada tim sarpras dan yang lain sebagainya. Ini QR code-nya, kemudian tampilan dari Gform-nya. Jadi sebenarnya sederhana sih Bapak, bahwa Gform itu semuanya sudah tahu, sudah mengenal nggih. Kami hanya memanfaatkan itu. Ini sudah ditayangkan di IG SMP Negeri 37 Semarang. Silahkan bisa di follow, kemudian bisa diakses. Kalau mau memberikan saran, masukan ke SMP Negeri 37 Semarang. Ada dokumentasi pada saat siswa sedang melakukan scan QR-nya, kemudian ini di bagian depan sekolah, dan ini adalah bagian responnya. Selain hanya kata-kata, bisa melampirkan
foto juga Ibu Bapak. Jadi misal waktu itu ada yang melaporkan untuk Sarpras, yaitu tentang stop kontak yang rusak di kelas. Itu ada fotonya. Begitu ada keluhan saran yang masuk, maka tim akan segera meresponnya. Walaupun terkadang terkendala dari dana bos juga. Misal pernah ada yaitu tentang keramik yang rusak, pecah. Kalau langsung mengganti dengan keramik itu kan agak membutuhkan waktu. Sehingga Sarpras hanya menutup sementara lah dengan semen, yang penting tidak membahayakan dan membuat siswa tetap nyaman di kelasnya. Selain hotline Sebagaju, ada juga Kota Lama. Ini akronim dari Kontak Layanan SMP, Kontak Layanan Masyarakat SMP Negeri 37 Semarang atau Kota Lama 37. Ini merupakan buku tamu digital sekolah. Setiap tamu yang datang akan diminta untuk mengisi Kota Lama 37. Mereka akan mengisikan tentang identitas, tujuan bertamu ke SMP Negeri 37 Semarang, memberikan skor atau rating, serta saran atau masukan tentang pelayanan SMP Negeri 37. Diharapkan dari respon yang masuk dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan pelayanan SMP Negeri 37 Semarang. Ini QR code-nya untuk Kota Lama Sebagaju dan ini tampilan untuk G-form-nya. Dan di deskripsinya ini Ibu Bapak itu sudah ada link untuk ke websitenya, ke Instagram dan Facebook. Jadi ada informasi tentang SMP Negeri 37 di berbagai media sosial. Termasuk ada master plan pembangunan gedung SMP 37. Bisa dilihat itu SMP 37 di masa depan yang digunakan Pak Ong nggih untuk background di Zoom ini nggih Pak nggih. Nah, Ya, itu. betul. Nah, ini ada tamu yang setelah dilayani oleh TU maka akan scan QR code tersebut kemudian memberikan masukannya. Di sini ada yang memberikan rating 10, ada yang 9, ada yang 8. Nah, manakala menemukan ada yang memberikan rating yang mungkin kurang, maka itu menjadi bahan evaluasi. Akan dicari sebabnya kenapa ya. Nah, kemudian solusinya seperti apa agar kedepannya pelayanan jauh lebih baik dan maksimal. Terima kasih. Ini demikian materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Woro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Irma untuk praktik baiknya dan sharing ilmu ya yang sudah disampaikan tentang paperless yang tadi digunakan di SMP Negeri 37 Semarang. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu yang bisa bertanya melalui langsung dengan raise hand maupun menulis di kolom chat. Nah, di sini sudah ada satu yang sudah menuliskan di kolom chat, Bapak Yohanes Susanto dari SMP Negeri 40. Bapak masih standby ya, Bapak Yohanes? Pak Yohanes menanyakan, selamat siang Pak Catonggo, cara membuat subdomain web temu dari Kominfo apakah bisa lewat menu halaman? Kemudian sudah dijawab oleh Pak Ong juga di chat, masuk ke panel domain ditambahkan subdomain. Namun memang kalau dengan tertulis itu agak bingung ya. Kalau berkenan Pak Ong bisa mungkin secara langsung menunjukkan lewat share screen Pak Ong. Oke, terima kasih. Monggo Pak Ong. Oke, untuk menunjukkan saya izin share screen dulu gitu ya. Ya, share screen, saya tunjukkan saja misalkan di sini ya. Masuk ke domainnya.
Masuk domain. Ini di cPanel ini ya. Ya, cPanel ini. Nah, ya, masuk di sini. Ini domainnya ini ya, masuk yang ini. Terus setelah masuk di sini, maka tinggal masuk sini. Nanti akan ada saya belum share screen, sudah ya. Akan masuk ke ini. Nah, di sini. Nah, ini nanti di sini itu ada domain gitu sebentar. Ini domain. Nanti ada domain ini buat domain dan seterusnya ada di sini nih. Ya, ini di sini. Contoh, eh, nah ini sudah tampil tampilannya. Ya, ini nanti buat domain lagi. Di sini ada domainnya apa saja nanti bisa bisa buat di sini. Cuman ini memang hati-hati ya ini. Ini kalau nggak paham jadi berat ya. Jadi berat. Jadi seperti contoh ini saya sudah buat banyak domain di sini. Yang domain yang asli kan ini, asli ini, domain asli. Ya. Terusnya ada domain lagi, ada subnya lagi, ada subresensi, ada pilosis. Ya. Pilosis ini juga ada perpus, ada itemu, ada boolean. Pilosis contohnya kalau mau pilihan OSIS ini ya. Kalau ini diklik nanti ya ini kebetulan tidak apa bukan bukan apa namanya saya kopikan di sini aja biar tahu ya. Eh, saya taruh di sini ya misalkan gini ya mudah-mudahan masih masih ada ini masih kalau di sini bisa ini tadi teruskan di sini ya ya ini contoh pilihan osisnya tunggu dulu sabar ya. Hmm. Nah ini sudah jalan sih pil kertas SMP Negeri 37 Semarang ini gambarnya belum tampil nah ini contoh jadi dari domain tadi ya ini kalau mau pilihan ketua OSIS secara online bisa kita sediakan online pilihan OSISnya ya. Ini memang harus benar-benar paham bagi teman-teman yang apa namanya di domain ini harus benar-benar paham ya. Jadi di sini ada create a new domain. Nah ini kan ada create a new domain ini ya. Tapi hati-hati ya ini nanti kalau jadi pastikan yang pertama itu tidak bisa disusupi oleh para hacker gitu ya. Jadi program-programnya tidak disusupi oleh para hacker, tapi sekolah diberikan apa namanya untuk ini. Saya kembali ke depannya tampilan tampilan depannya dari ini. Karena kita itu punya ini contoh ya. Nah, ini contoh. Ini statistik dari hosting domain kita. Kita diberi tempat yang tidak terbatas ini sampai tak terhingga database yang digunakan sekian dan seterusnya. Ini contoh bandwidth-nya 10,31 GB. Nah, dari dasar ini, nah ini, jadi hati-hati Pak yang di sini upayakan paham ya. Kalau nggak paham hati-hati, gitu. Lebih baik komunikasi dengan Kominfo, ya. Ini, kalau kalau sudah paham nggak apa-apa masuk di sini. Terus nanti di sini tuh kita bisa ngotak-atik dan seterusnya berkaitan dengan ini ya. Dan itu kan PHP itu ada PHP versi berapa yang dianut bisa ngatur dan seterusnya ya. Memang nggak rumit, harus harus paham berkaitan dengan domain ini ya. Nah, begitu Bu Woro. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Pak Yohanes Susanto SMP 40 mudah-mudahan ada pemahaman ya. Tak biar biar sambil bisa bicara Pak Yu, Oke, biar bisa bicara tak sudah boleh bicara ya. Oke. Ya, monggo Pak Yu, silahkan Pak Yu, bisa bicara monggo silahkan Pak Yu kalau Monggo Pak Yohanes dari SMP 40 mungkin ada yang mau ditanyakan secara langsung kepada Pak Ong sudah di unmute unmute sendiri. ya. Baik, tadi sudah terlihat sepertinya Halo, Pak Yohanes. Oh ya, baik. Pak Katonggo. Monggo, Pak. Ya, Maaf mengganggu, Pak. ya, halo, oke. Masih kenal saya, Pak. Untuk mendaftar cPanel, boleh minta Pak, siapa gitu. Karena saya belum tahu nih. Web kami masih biasa, saya pakai Google Sheet biasa. Untuk daftarnya sama siapa gitu loh. Nggak usah daftar itu sudah ada Pak. Lewat, Pak. Tolong, Pak. Sudah Tolong punya, lewat. nggak usah daftar itu sudah punya, sudah dikasih semuanya satu persatu setiap sekolah. Sehingga ada punya, Pak, ini dari SMP 10. 40, ya 40 itu Caranya, Pak, boleh ditunjukin, Pak.
SMP Iya, N40. Contoh SMP 40 tak tunjukkan ya. ya. Saya belum tahu Pak, maaf Pak. 40. Beguru Pak. Oke, 40. Ya, Itu ada webnya ya. Sudah ada webnya. Misalkan SMP N40 namanya biasanya gitu. .semarangkota.go.id. Oke. Nah, nah, ini sudah ada SMP 40 webnya. Nah, nanti tinggal kalau membuat lagi itu pasti di depannya ada namanya. apa? SMP 40 ya. Ini sudah ada. Nanti kalau buat hosting domain nanti misalkan apa nanti depannya ada nama jadi subdomain. Jadi nama itu misalkan seperti saya tadi ya, seperti saya yang ini tadi. Ini saya buat lagi ini maka ada namanya subdomainnya web ini di sini ini. Lah, cara buatnya Pak, Nah ya yang belum tadi tahu. masuk ke cPanel tadi. Oh, Kita tulisi cPanel gitu. gitu ya. Tulisi cPanel gitu. Ya, cPanel. Kalau nggak tahu bisa komunikasi dengan Telkom. Kok Telkom? Apa itu? Kominfo. Ya, Kominfo. Masuk cPanel. cPanel yang ini tadi ya Pak. Ini. Nah ini. Nah, cPanel gitu. ya cPanel. cPanel itu alamatnya kalau mau ngetik lihatnya gini. Saya keluar dulu nanti biar tahu ya. Jadi ngetiknya Ya, itu ya. cukup ini aja sebenarnya. smpn40.semarangkota.go.id terus / cpanel gitu aja. Oh, Ya, panel jadi gitu. misalkan saya mau buat SMPN 40 gitu ya. Nah, nah. Semarangkota.go.id / cpanel. Nanti akan Oh masuk gitu. tempatnya 40 ya. Cuman ya username passwordnya itu kalau jenengan nggak tahu coba di sekolah pasti ada yang tahu itu. Kalau nggak tahu ya komunikasi dengan Telkom. Kok Oke. Telkom lagi. Kominfo, maaf ya. Kominfo personnya tahu Pak? Minta tolong teleponnya siapa? Kominfo itu. Apa dinas? Pak, nanti itu karena nggak bisa by telepon nanti di sana jenengan diminta itu kepala sekolah itu terus tanda tangan di sana Oh, alah. bahasanya Iya, bahwa itu iya. bertanggung jawab terhadap itu apa web-webnya yang dia harus bertanggung jawab. Kalau dulu Oh, terus di sini itu terus ke sana begitu ya ngurus di sana harus tanda tangan dan sebagainya yang isinya itu bertanggung jawab jika ada di situ itu ada hal-hal yang mungkin jadi bug terus nanti apa namanya kenapa kan banyak ya hacker-hacker itu bisa masuk begitu ya iya, tempat. iya. Oke, Oke, matur suwun Pak. oke, Matur matur suwun. nuwun. Oke, saya tutup monggo silahkan yang lain. Ya, baik Pak Yohanes. Mungkin kalau masih bingung dia karena harus praktek, nanti bisa kopi darat ya Pak ya. Bisa meet up langsung, mungkin bisa silaturahmi ke SMP 37 atau nanti bisa ngopi-ngopi begitu kalau sekarang, zaman sekarang katanya gitu. Baik, eh selanjutnya Bapak dan Ibu, ini di kolom chat ada pertanyaan lagi dari Pak Trianto SMP 8J Pak. Tanya Pak Catonggo, dalam perpustakaan digital kecurangan plagiat, eh, kalau ada kecurangan plagiat mungkin bagaimana begitu, J? Maksudnya kan tidak ada izin atau mungkin mengcopy atau sekiranya kan ada yang apa? Biasanya kalau di buku yang cetak itu kan dilarang mengcopy dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang pertama, kemudian pengunjung perpustakaan akan berkurang. Bagaimana menurut Bapak? Ngoten Pak Ong. Sekaligus ini pertanyaan ditujukan kepada narasumber kedua, Bu Irma. Apakah dengan yang Ibu sampaikan tadi ada peningkatan prestasi siswa dalam belajar? Nah, untuk kesempatan pertama, monggo Pak Ong berdiri jawab. Ya, oke sebentar. Ya, sebentar. Oke, tadi yang pertanyaannya berkaitan dengan apa namanya? Apa tadi ya? Tentang apa ya? Nah, tadi saya sudah sempat baca sih, cuman ini ada tulisan-tulisan yang berkaitan lingua group itu dari Oke, ICE itu ada. hapus saja dulu itu. Dalam perpustakaan digital mungkin akan ada kecurangan atau plagiat. Plagiat dalam artian kan bukunya bebas diakses. Nah, barangkali nanti bukunya tersebut diundur lalu di edit atau diapakan begitu ya Pak. Nanti mungkin Pak Trianto kalau sakit open unmute bisa menjelaskan lebih detail.
Kemudian pertanyaan kedua, kalau pengunjung perpustakaan berkurang, bagaimana menurut Bapak? Itu pertanyaan yang Ya, kedua. oke. Ya. Yang pertama berkaitan dengan plagiat, ya, berkaitan dengan plagiat. Jadi yang jelas kalau bukan orang yang ada di dalam, jadi kalau yang permukaan hybrid tadi slim itu nggak bakalan bisa ngapa-ngapain, no. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau ada plagiat berarti ya ya apa petugasnya mungkin ngupload ngupload apa ya ngupload file PDF di sana di mana file PDF itu harusnya berbayar dan seterusnya. Hati-hati. Tapi kalau makanya seperti tadi saya sampaikan, kalau buku kurikulum Merdeka kan bebas, itu sudah hak ciptanya sudah dibeli oleh Kemendikbud. Maka tampilkan yang itu. Jadi hati-hati. Boleh kalau yang download dari Perpusnas itu ada file-file PDF yang bisa di-upload lagi. Karena saya pernah begitu ngupload satu PDF. Waktu itu saya suka cerita yang apa namanya ya, eh, hasil karya Bintang Kejora itu ya, Suamiku Jadul itu loh. Ya. Itu saya upload ya, upload di tempat seperti tadi gitu ya. Ternyata saya dikasih komen di ini, dia minta dihapus, ya oke saya hapus lagi gitu ya. Jadi saya hapus lagi sehingga nggak ada lagi di sana gitu ya. Jadi hati-hati memang berkaitan dengan itu. Kemudian kalau pengunjung, monggo pengunjung secara online itu bisa bisa dilakukan, misalkan seperti tadi online. Saat saya ngajar misalkan ya, kok kita turun, saat saya ngajar anak-anak buka perpus online, buka apa link visitor, masuk semua di sana, oke pasti bisa ditingkatkan lagi ya. Ada lagi atau apa, misalkan kita punya anak-anak 800 anak misalkan ya, pada jam pertama gurunya atau pembinaan wali kelas atau apa, wali kelasnya bisa buka HP-nya, buka perpusnya gitu ya, terus silahkan visitor kunjungi di sana gitu. Jadi kan pasti akan terus bisa ajak terus itu kalau tiap hari anak ngunjungi terus, bapak ibu gurunya ngunjungi terus, seperti tadi yang saya sampaikan. Mana tadi? Bentar ya. Yang perpus coba ya, saya tak harus screen aja misalkan di sini tadi, karena agak siang ini kelihatannya internetnya agak rewel ya. Coba sambil tak tunjukkan di sini mungkin ya. Ya, ini yang Bulian tadi ya. Ya, yang ini tadi misalkan ke visitor misalkan ya. Di visitor. Oke, saat di visitor ya silakan kan. Anak-anak disuruh ngisi secara online, nanti kan pengunjungnya pasti banyak. Ya. Ngisi di sini saat di kelas, anak-anak buka HP, buka ini, isi di sini namanya. Nah, misalkan Pak Yohanes gitu ya, tak isi aja Yohanes misalkan gitu ya. Yohanes ini hanya pengunjung aja, SMP 40 misalkan. SMP 40. Masuk gitu. Ya, nanti akan Yohanes, terima kasih telah memasukkan data Anda pada catatan pengunjung kami. jadi ya bisa dilakukan secara online gitu ya. Yang offline kalau ada bisa dipasang di perpustakaan, dibuka visitornya, ini anak begitu datang dia nginput di sini. Beberapa sekolah sudah begitu saya lihat ya. Tapi yang offline itu artinya dengan menggunakan SAM ya, XAMPP ya, SAM ya, itu menggunakan SAM. Kemudian di beberapa sekolah ada yang seperti itu ya. Ya, jadi itu monggo kalau ada yang lain monggo silahkan. Nggih. Ah, baik Pak Drianto dari SMP 8, tadi yang bertanya ya Pak. Kemudian tadi sudah dijawab juga tentang pengunjung perpustakaan akan berkurang. Jadi ini dikhawatirkan dengan adanya perpustakaan digital, mungkin nanti perpustakaan yang di sekolah itu pengunjungnya akan berkurang begitu Pak Oh. Tapi tidak masalah, nggih, maksudnya mungkin eh, tidak setiap saat itu membuka perpustakaan digital, mungkin hanya arsipnya gitu ya Pak ya. Maksudnya biar perpustakaan semakin bertambah buku itu kan nanti 5 tahun perpustakaan dengan ukuran misalnya 10 kali 10 dengan rak yang banyak itu menjadi penuh. Nah, adanya perpustakaan digital maka lebih tertata arsipnya, tidak memerlukan space yang lebih banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya ditujukan oleh Bu Irma. Bu Irma, apakah dengan yang disampaikan tadi ada peningkatan prestasi dalam belajar, Pak?
dari SMP 8. Jadi monggo Bu Irma. Terima kasih Bu Woro. Untuk Pak Tri yang di SMP 8. Ini sedikit saya membahas tadi yang perpustakaan sebentar nih Bu Woro. Jadi kebetulan perpustakaan kami itu untuk luasnya termasuk kategori yang kurang. Dan tidak semua koleksi buku itu bisa masuk ke perpustakaan digital seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Om bahwa Pak Om menyeken karya tertentu dan yang bersangkutan tidak berkenan maka harus dihapus. Nah, di sini menunjukkan bahwa peran perpustakaan yang manual itu masih besar. Dan kebetulan di SMP Negeri 37 sendiri tidak semua siswa punya HP. Ada beberapa siswa yang tidak punya HP itu bisa pinjamnya secara manual di perpustakaan kami. Nah, itu yang terkait dengan perpustakaan. Jadi kalau tetap pengunjung itu tetap ada, Pak. Alhamdulillah tetap ada karena anak-anak juga ada yang lebih nyaman membaca secara manual. Tinggi. Punya pasar sendirilah antara yang digital dengan yang manual. Nah, kemudian terkait dengan GFOM tadi, penerapan GFOM di berbagai layanan di SMP 37, yaitu ada agenda mengajar, ada jurnal mengajar, agenda kelas ya. Nah, di jurnal mengajar sendiri itu kan ada refleksi pembelajaran ya Pak Tri. Nah, refleksi pembelajaran ini secara tidak langsung Ibu Bapak guru itu kan berpikir, berefleksi kira-kira pembelajaran yang sudah dilakukan itu ada kekurangan nggak? Atau kelebihannya apa? Kira-kira untuk proses pembelajaran berikutnya mau direncanakan proses pembelajaran yang seperti apa, yang bagaimana. Itu secara tidak langsung, Ibu Bapak Guru yang sudah berefleksi, itu kan memikirkan juga untuk peningkatan prestasi siswa. Jadi kalau secara materi ke siswa itu sih memang tidak signifikan gitu Bapak, karena memang di sini di layanan kita ke siswanya. Jadi secara tidak langsung Ibu Bapak Guru yang mengisikan jurnal tadi melaksanakan refleksi diri sehingga diharapkan proses pembelajaran yang berikutnya bisa lebih baik dan diiringi dengan peningkatan prestasi siswa. Gitu Pak Tri. Itu Ibu Wara dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih Bu Irma atas jawabannya. Sampun dijawab nggih Pak Wiono dari SMP 8. Masih ada waktu sekitar 10 menit nggih. Apakah ada pertanyaan lagi? Monggo, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Silakan bisa raise hand nggih. Baik, kalau tidak ada berarti ini coba saya bertanya ya. Bertanya Bu, bisa Bu. Oke, monggo Bapak raise hand nggih, Bapak sinten? Trianto dari sampai 8. Oh, silakan Bapak Trianto. Monggo Bapak. Selamat siang Bu Irma, mau tanya Bu Irma. Nggih Pak Tri pripun? Tapi dalam pelaksanaan panjenengan menggunakan aplikasi yang panjenengan gunakan, refleksi yang paling baik itu bisa dari guru atau teman sebaya. Ya, itu yang bisa ketahui atau mungkin refleksi dari siswa. Ya, itu yang bisa kita terima untuk memajukan atau menambahkan kita untuk memperbaiki proses dalam kegiatan kita menyampaikan ilmu kepada anak. Tadi yang disampaikan hanya refleksi untuk dari guru sendiri. Saya mau refleksi diri saya sendiri. Kelihatannya seperti itu, Ibu. Mohon penjelasannya, Ibu. Nggih Pak Tri. Jadi kalau yang mohon maaf gimana? mengingatkan untuk link daftar hadir. Mohon ini sebentar nggih Bu Irma. Mengingatkan untuk link daftar hadir sampun di-share oleh Pak Catonggo di kolom chat dan 10 menit setelah webinar presensi ditutup ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah bisa membuka kolom chat bisa mengisi atau bingung. Monggo Bu Irma dilanjutkan. Pak Tri. Jadi kalau di jurnal mengajar sendiri itu kan itu refleksi dari guru sendiri Pak Tri. Sedangkan untuk refleksi, jadi kami di SMP 37 itu secara rutin tiap
akhir semester, menjelang akhir semester itu kami mengadakan refleksi atau nge-share link refleksi itu untuk siswa, orang tua, dan rekan sejawat termasuk kepala sekolah. Itu memberikan refleksinya. Dan hasil refleksi tersebut kami pilah-pilah sesuai MGMP-nya dan kami share ke masing-masing MGMP untuk didiskusikan bersama. Jadi ada kegiatan komunitas belajar untuk masing-masing mata pelajaran atau MGMP. Mereka diskusi, oh ternyata hasil refleksi dari siswa, orang tua, teman sejawat, kepala sekolah itu seperti apa. Kira-kira kedepannya seperti apa. Memang tidak setiap hari refleksi itu ada. Kalau di setiap harinya, biasanya ibu bapak secara langsung pada saat mengajar itu minta refleksi dari siswanya. Contoh ini yang saya lakukan nggih Pak, contoh ini. Biasanya itu saya pakai 1, 2, 3 Pak, ke anak-anak. Jadi 5 menit sebelum berakhir, itu dari awal saya sampaikan ke anak-anak, nanti ngasih refleksi 1, 2, 3 ya. 1 itu banyak ndak mudengnya. 2 itu ada mudengnya, ada ndaknya. Kalau 3 mudeng banget, nggak ada kendala apa-apa, kan? Nah, biasanya itu terakhir, siapa yang 1 hari ini? Tunjuk jari, yang 2, yang 3 saya tanyakan, yang 1 apa, masukannya apa, pengennya seperti apa. Kalau memang itu waktunya memenuhi. Jika waktunya nggak memenuhi, itu di grup WA. Mereka akan menyampaikan, hari ini 1 Bu, karena aljabar itu susah, saya belum bisa bedain. Nah, besok jangan presentasi ya Bu ya, saya grogi. Ada yang seperti itu Pak. Itu yang refleksi langsung dari Bapak Guru, tapi itu tidak tercantum di jurnal mengajar. Jadi kalau jurnal mengajar itu masih refleksi Bapak Ibu Guru sendiri secara mandiri seperti apa, biar kalau istilahnya kalau kita tahu kekurangan kita akan mencoba untuk mencari solusinya, kan gitu Pak. Dan itu memang dibutuhkan perubahan mindset, jujur perubahan mindset, karena tidak semua orang itu bisa mengetahui kekurangannya apa. Mungkin kalau kelebihan masih bisa mencari ya Pak, mungkin lebih mudah kalau mencari kelebihan diri sendiri, seperti panjenengan, Pak Dalang gitu kan, nah kelebihannya sebagai dalang gitu. Nah, kalau kekurangan memang belum bisa, kalau guru-guru yang belum bisa membuka mindsetnya, merubah pola pikirnya itu agak susah Pak. Nah, dengan adanya refleksi yang setiap hari, Ibu Bapak Guru ini belajar setiap hari untuk mencari kelebihan dan kekurangannya. Nggak hanya kekurangan, juga kelebihannya apa. Dan untuk perbaikan setiap harinya. Seperti itu Pak Tri. Ampun, Bu Woro, nggih. Terima kasih Bu. Ya, Nggih, terima Pak. kasih matur nuwun. Nggih, sama-sama Pak Tri. Ya, baik. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Pak Trianto. Mungkin ada Bapak Ibu lain. Oh ini, ada yang raise hand, nggih. Pasir SMP 2 J. Pak atau Bu mohon Pak bisa Pasir, SMP 2 Temanggung, temannya Pak Om. nggih, Pak Pasir SMP 2 Temanggung mohon sampun open video nggih. Monggo Bapak. Gimana ini? Yang itu nggak bisa absen itu. Absennya itu di browser, browsernya harus login dulu. Browser login itu tandanya, ini loh, di ujung ini ada gini. Saya tak share dulu ya. Tandanya, nah, ini jeruk makan jeruk di sini ya. Nah, jadi tandanya di ujung sini itu ada gini, ini browsernya ini berarti saya sudah login di browser, bukan person 1 atau apa gitu ya. Jadi login di browsernya itu pastikan itu. Kalau kalau nggak login di browser ya nggak bisa gitu ya. Jadi browsernya login di situ, jangan person 1 atau apa nanti nggak bisa gitu ya. Jadi terus satu akun hanya 1 kali. Jadi mau ngabsenkan orang lain nggak bakalan bisa dengan akun yang sama itu ya. Nah ini untuk membatasi ya. Kemarin itu ada webinar yang masuk itu 176 saat webinar. Ternyata yang isi presensi itu ada 300-an lebih gitu ya. Jadi harus ada pembatasan-pembatasan juga. Jadi yang memang yang ada di sini sekitar 100 sekian gitu. Saya kan
mantau di Zoom-nya hari ini pesertanya sekitar 100 sekian, paling banyak berapa itu terpantau ya. Jadi tadi yang isi link presensi kan idealnya itu gitu ya. Kalau enggak berarti kan linknya itu di-share kemana-mana itu, di-share kemana-mana pada ngisi gitu ya ini. Ya, harus login dulu. Login di sini ini ada login ujung kanan itu ada gambarnya foto bukan person atau apa gitu ya. Kemudian silahkan kalau sudah login itu sudah bisa ya ini. Baik, Pak Ong, terima kasih. Eh, Ya, Mbak Oro. ya, monggo Bapak Pasir. Eh, maaf tadi masih di unmute ya, Pak. Monggo Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pasir dan Mas Lenom ya. Ini saya apa ya? Kebetulan tadi buka di grup Paguyuban. Ketua Paguyuban Sekolah Penggerak itu kok nak dulur lanang nge-share link itu saya jer apa ya? Jer kayak arek oleh tombol kangen saja karena lama nggak ketemu. Ya, oke. Oke, Pak Pasir, oke. Ya, yang jelas saya sangat mengapresiasi dan menginspirasi itu karena kami kebetulan ya belum sebagus SMP 37 Semarang ya karena memang kalau Semarang kan kota ya, jadi anak-anak nyaris untuk masalah IT kan nggak ada masalah Kayaknya Temanggung terkait atau dengan Temanggung ya. Kota Temanggung. ya atau manggung ini diarani kutha ya dudu wong gunung gitu kan. Diarani gunung nih ya rada kutha itu kan ya. Artinya kesiapan anak-anak ya. Jadi kami di Temanggung memang ya digitalisasi tetap kita upayakan, tetapi memang tidak sedetail apa yang Mas Tonggo programkan itu tadi. Bagus itu, saya suka sih kepada itu ya. Jadi artinya ketika anak-anak membuka perpu digital itu kan berarti anak-anak sudah setiap hari sangat familiar dengan HP ya, sangat familiar dengan HP. Sedangkan di Temanggung, Magelang ini kan memang kami terutama di SMP Temanggung itu belum memberikan ruang anak-anak tiap hari membawa HP. Hanya hari Sabtu ada kegiatan literasi anak-anak bawa HP karena anak-anak itu belum paham betul bagaimana mensikapi HP itu. Jadi kan ini memang maka kami mengikuti sejak tadi saya masih pakai batik, ini saya sudah pakai pramuka ini karena tadi membuka ekstra pramuka pertama gitu. Jadi ini saya sangat terinspirasi. Tapi nanti kayak kita anak-anak juga sudah saya ajak diskusi bagaimana caranya supaya nanti Bapak bisa mengizinkan kalian membawa HP setiap hari. Tapi anak-anak kalau membawa HP itu selalu saja Bapak ini mengarah dolanan, dan yang lebih repot lagi mungkin Mas Tonggo pernah dengar di beberapa tempat di Temanggung, di Magelang itu justru ada sebuah di luar ekspektasi kita ya. Bahkan anak ada yang mohon maaf membunuh temannya hanya gara-gara HP. Ini kan berbahaya. Jadi digitalisasi tetap kita laksanakan. Namun saya hanya pokoknya mengacungi jempol dan momen ini saya gunakan kangen-kangenan saja dengan Mas Tonggo. Ya uruh piyaine kan suwi artipane kayak berngosi kayak Gadut Kaca iki jan. Ini Mbak Wara, Mbak Irma ya. Kami ini dulu satu sekolah ini. Kami sama-sama alumni SMP Negeri 1 Cepu. Biar Cepu. Iya. Jadi saya sangat mengapresiasi, senang banget ketemu karo dulur lanang ini ya suwira ketemu, tidak ketemu nek moro neng Cepu ya iso telisipan gak ketemu. Gitu saja Mas Tonggo, terima kasih. Saya mengikuti terus, apresiasi, semoga SMP 37 selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT. Terima kasih. Gitu saja Mbak Wara, matur nuwun Mbak Irma. Mas Tonggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini matur nuwun Mas Pasir ya. Ini Pak Ustadz ya. Oke ya. Ini Mas Pasir kebetulan dia teman saya kecil gitu ya. Wah, reunian.
Iya. Ya bener, bener Mas. Lagi mumpung ono yuk ketemu weruh ora ketemu langsung alhamdulillah. Ini sekolah penggerak angkatan 1 ini ya, Temanggung ya ini. Angkatan pertama, kami angkatan pertama alhamdulillah sudah selesai. Oke, mantap. Itu ya. Terima kasih Pak Masih, selamat berjumpa. Wah, ternyata andalan pegalang ini ya. Kalungnya itu andalan pegalang itu loh. Baik. Ya, luar biasa ya ternyata peserta webinar siang hari ini dan tidak membuat ngantuk materinya ya karena langsung praktik kemudian berhubungan dengan IT juga. Jadi memang kita sekarang sedikit ada apa ya kemajuan ya Pak, walaupun kemarin pandemi itu kita dipaksa untuk mulai IT dan sekarang memang harus mengejar ya seperti tadi yang dikatakan Pak Kepala Dinas juga. Baik, Bapak dan Ibu, karena memang waktu kita terbatas, hanya 2 jam, maka untuk webinar pada siang hari ini tinggal beberapa menit lagi. Dan sebelum nanti kami tutup, tentunya sebenarnya masih banyak pertanyaan, mungkin masih belum puas ya, mau bertanya ini itu, mau langsung praktik, nanti bisa disampaikan japri-japri secara personal begitu mungkin, atau langsung belajar dengan narasumber yang hebat, Pak Ong ya, Pak Ong luar biasa. Apa dengan satu web saja sudah memiliki domain-domain yang banyak dan di Kota Temanggung ya masih kota kok Pak itu Pak, walaupun gunung, kota yang dingin maksudnya begitu. Beda dengan Semarang itu kota tapi panas. Kalau Temanggung itu kota yang dingin. eh, Mungkin sebentar lagi atau beberapa waktu lagi juga akan ya mungkin diizinkan gitu ya muridnya. Awal-awal juga begitu, penggunaan HP untuk anak SMP itu memang belum bisa dipercaya 100%, namun bagaimana kita mengajarkan untuk bijak dalam penggunaan IT. Baik, untuk sesi tanya jawab kami akhiri dan dilanjutkan dengan sesi sebelum foto bersama sebelum foto bersama, untuk closing statement dulu dari narasumber Pak Ong dan Bu Irma. Setelah closing statement nanti berkenan Bapak Ibu menyalakan kamera untuk kita foto bersama. Baik, sebelum closing statement untuk Dari webinar pada siang hari ini. biar besar mini aja ya. Oh baik, nggih. Hanya satu saja nggih Pak, besar mini nggih Pak. Besar mini aja. Oh baik. Untuk simpulan izin kami membacakan bahwa melayani murid dengan teknologi terdepan itu tidak sesuatu yang bukan sesuatu yang sulit, namun bukan pula sesuatu yang mudah. Untuk itu kita sebagai para pendidik terus mengembangkan kompetensi pedagogik yang salah satunya adalah melek IT, melayani murid dengan teknologi terdepan, guru menguasai IT sehingga nanti dapat sejajar mengarahkan dan mendampingi murid dalam melek teknologi. Dari berbagi patik baik dari SMP 37 Semarang, terdapat beberapa inovasi terkait dengan website yang di situ ada barcode kurikulum merdeka, kemudian majalah digital, perpustakaan digital, hasil ABM dan SDAT, kemudian untuk program berbasis e-temu karena sekolah SMP Negeri 37 Semarang termasuk salah satu sekolah piloting SJSS, Sekolah Jujur Sekolah Saya. Selanjutnya, selain branded Sekolah Jujur Sekolah Saya, SMP Negeri 37 Semarang juga merupakan sekolah dilihat tingkat provinsi, sehingga dalam pengembangan dan proses pembelajaran itu menggunakan program paperless dan memunculkan beberapa inovasi, yakni jurnal kelas dengan model barcode atau Google Form, kemudian jurnal mengajar, dan juga hotline yang berisi saran, keluhan, dan juga masukan. Baik, sekiranya itu kesimpulan pada webinar pada siang hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Sri Sarmini SPD MPD untuk memberikan closing statement. Kepada beliau kami persilakan.
Bu Sri Sarmini, apakah masih di tempat, J? Oke, Monggo besar ini. Nggih. suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Pak? Terdengar. Terdengar, Bu, J? Baik, terima kasih. Saya untuk yang kedua kali bicara di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan webinar yang sudah terselenggara ini, saya mengucapkan terima kasih dan selamat untuk SMP 37 Semarang. Semoga dengan hal-hal baru, digitalisasi sekolah, terkait dengan bagaimana pelayanan sekolah terhadap murid maupun terhadap tamu atau masyarakat atau orang tua yang datang ke sekolah, terlayani dengan mudah, cepat, dan akurat, misalnya begitu, maka bisa memberikan pelayanan dengan mudah, cepat tadi, dan bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di SMP 37 Semarang. Dan kami berharap kepada teman-teman 37 tentunya, administrasi digital ataupun hal-hal yang tadi sudah disampaikan, hendaknya menjadi tambah motivasi, tambah semangat untuk terus konsisten menyelenggarakan digitalisasi ini terus-terus dan terus, bahkan hal-hal yang saat ini mungkin belum terpikirkan, berikutnya bisa menjadi hal yang baru berikutnya. Yang sudah ada secara konsisten bisa digunakan untuk pelayanan anak yang lebih baik. Dan kami tunggu kepada teman-teman semuanya, selain SMP 37, untuk bisa meng-ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi, manakala hal itu bisa terselenggara di sekolah Bapak Ibu untuk dalam rangka menambah dan meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas pendidikan yang terselenggara di sekolah Bapak Ibu semua. Maka kami tunggu berikutnya sekolah-sekolah lain untuk juga sama, praktek baiknya bisa di-share, bisa diwebinarkan di Kobar Semar ini, sehingga nantinya bisa menginspirasi dari kita, oleh kita, untuk kita. Selamat sekali lagi pada SMP 37, semoga karya-karya yang berikutnya bisa muncul lagi pada kesempatan berikutnya. Kami kira itu saja, terima kasih pada semuanya saja, pada pemirsa, pada para hadirin, dan tim yang sudah melaksanakan kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Sarmini SPD MPD untuk closing statement-nya dan untuk apresiasinya kepada kami, khususnya SMP Negeri 37 Semarang, dan juga motivasinya kepada kami para pendidik. Baik Bapak dan Ibu, waktu sudah menunjukkan 15.00, monggo Bapak dan Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak dan Ibu kami mohon untuk dapat menyalakan on kamera aja untuk bisa berdokumentasi. Ada 86 partisipan, nanti mungkin dapat di... Bu Oro bisa ngambil? Iya, bisa Pak. Ya. Galerin aja Pak. Nanti kalau sudah diambil di WA ke saya ya, biar saya share. Baik Pak. Sebentar. Nggih, saged. Ini ada 4 layar nggih. Ya. 4 layar, tapi nanti walaupun layar 1 dan 2 mungkin di laptop Bapak Ibu berbeda atau di HP, jadi mohon untuk senyum dari layar 1 sampai layar 4 nggih. Bu Endang S belum on kamera, Bu Diah Mulaningrum sudah, Bu Endang belum ya, Bu Endang Sularni. Baik. Oke. 1, bisa senyum semanis-manis paling manis ya. 1, 2, 3. Nggih. Oke, nggih. Untuk layar 1 sampun. Kemudian bergeser. Bergeser layar 2 nggih. Bu Sofi SMP 39, Bu Puji, Bu Siti Hotima, Bu Dia, Bu Indriana 39. Monggo dapat menyalakan kameranya dulu. Tidak perlu lipstikan dulu, sudah cantik nggih. Monggo. 1, 2, 3. Baik, sampun.
Untuk yang layar ketiga, monggo masih loading ini. Beberapa masih menutup videonya, kameranya. Silakan saged dinyalakan dulu, nggih. Ini rata-rata menutup semua. Baik, tidak apa-apa. Saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Baik, sampun. Untuk layar keempat. Layar keempat. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah sudah terdokumentasi semua, dan untuk silaturahmi kita, belajar bersama kita, berbagi praktik baik kita hari ini sudah terlaksana dari sejak pukul 13 tadi sampai dengan pukul 15 hari ini. Saya pribadi selaku moderator, mohon maaf jika dalam memandu webinar pada siang hari ini sampai dengan sore ini terdapat kesalahan kata yang tak tertata dan perilaku yang keliru. Semoga apa yang disampaikan dari webinar ini dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita praktikkan, serta mungkin di lain kesempatan kita dapat berbagi praktik baik yang lebih bagus lagi. Demikian dari saya, dari Keluarga Besar SMP Negeri 37 Semarang, dari Komunitas Belajar Semar. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monggo Bapak Ibu saged live semuanya. nggih, sampai jumpa. Mohon Baik, maaf Bapak. kalau ada Salam sehat selalu. kekurangan, ya. Kasih Pak Om.